Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadi dengan NIM D022339 dari kelas Informatika A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan sistem yang sudah saya buat. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, adapun aplikasi yang saya rancang itu adalah aplikasi Flickness. Aplikasi Flickness adalah aplikasi streaming film atau serial online yang dapat diakses secara gratis oleh pengguna. Nantinya aplikasi ini akan memudahkan pengguna untuk menonton berbagai jenis konten hiburan, baik itu film romantis, film horor, drakor, dan kartun. Tujuan dirancangnya aplikasi ini adalah untuk menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh pengguna di aplikasi yang serupa dengan aplikasi ini. Sebelumnya, saya sempat melakukan observasi di Play Store dan saya melihat banyak sekali komentar-komentar terhadap aplikasi-aplikasi yang serupa. Mereka banyak yang mengeluh bahwasanya aplikasinya berbayar, kemudian juga tampilannya yang rumit untuk dipahami dan masih banyak bug-bug yang terjadi. Makanya saya hadirkan aplikasi ini, saya rancang aplikasi ini untuk menjawab masalah-masalah tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan sistem dan bagaimana sistem itu bekerja secara umum. Di sini saya sudah buat use case, kemudian juga sudah ada desain tampilan UI-nya. Langsung saja kita masuk ke use case-nya untuk menjelaskan. Nah, ini adalah use case dari aplikasi Flickness, yang dimana di aplikasi ini itu memiliki dua role, ada role pengunjung, ada role admin, yang dimana masing-masing role itu memiliki fitur-fitur yang berbeda. Untuk pengunjung, dia bisa melakukan login. Nah, ketika dia sudah punya akun, maka dia akan langsung masuk ke halaman beranda. Tapi ketika dia tidak punya akun, maka bisa melakukan registrasi. Nah, di sini setelah registrasi, maka dia bisa login dan melihat beranda. Kemudian dilihat di menu-menunya itu ada mencari film juga, ada melihat daftar film, menonton film, menyimpan riwayat tonton, subscribe film, melihat kalender, kemudian mengedit profil, kemudian logout. Untuk penjelasan lebih rinci terkait dengan fitur-fiturnya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, untuk admin ini dia bisa login. Ketika dia sudah login, maka dia bisa mengelola film, kemudian dia bisa mengelola kategori, dia mengelola jadwal, mengelola pengguna, kemudian verifikasi konten, dan melihat statistik. Kemudian ketika admin mau logout, maka bisa masuk di menu logout. Nah, itu untuk use case-nya. Nah, sekarang untuk desainnya secara umum, ini desainnya kita lihat ya. Kita lihat desainnya. Di sini sudah ada fitur-fiturnya. Dan nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya terkait dengan fitur-fitur tersebut. Nah, terus bagaimana sistem ini bekerja secara umum? Jadi, sistem ini itu akan menerima input seperti misalkan pencarian film atau pengaturan akun. Nah, nanti outputnya itu akan muncul misalkan daftar film, daftar tontonan, rekomendasi film bagi pengguna, atau rekomendasi film yang lagi populer saat itu. Itu untuk gambaran sistemnya. Nah, sekarang bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem dari awal hingga akhir proses, dan kita akan menunjukkan aliran data atau informasi antar komponen sistem. Di sini, saya sudah membuat flowchart untuk menggambarkan bagaimana pengguna itu berinteraksi dari awal hingga akhir. Kemudian juga saya sudah membuat DFD level 0 untuk mengetahui bagaimana aliran data dari sistem ini. Langsung saja kita masuk ke flowchart-nya terlebih dahulu. Nah, ini untuk flowchart-nya. Di sini ada dua flowchart yang saya sudah buat, ada flowchart admin, ada flowchart pengunjung. Yang pertama, saya akan membahas untuk admin terlebih dahulu. Di admin, akan muncul halaman login terlebih dahulu. Nantinya, di halaman login itu akan disuruh untuk memasukkan akun. Ketika akunnya sudah ada, maka akan masuk ke menu dashboard admin. Tapi kalau belum ada, akan menampilkan halaman error. Nah, sekarang di dashboard admin itu admin itu bisa memilih menu. Mau menu kelola film, menu kategori, menu kelola jadwal, dan admin pun bisa logout dari sistem. Itu untuk admin. Nah, sekarang untuk pengunjung, di pengunjung itu akan ditampilkan halaman login. Kemudian di halaman login akan disuruh untuk memasukkan akun kita. Nantinya, ketika akun kita itu belum ada, maka akan masuk ke menu registrasi. Di menu registrasi, kita akan memasukkan beberapa input data, misalkan input email, nama, tanggal lahir, dan password.
ini sesuai dengan desain aplikasinya. Desain aplikasinya di sini, kalau kita mau registrasi akan disuruh untuk memasukkan email, nama, tahun lahir, dan password. Kemudian ketika datanya sudah valid, maka akan masuk ke database dan kita akan disuruh untuk login menggunakan akun yang sudah kita buat. Tapi kalau misalkan datanya tidak valid, maka kita akan masuk lagi ke menu registrasi. Nah, kemudian ketika akun kita sudah ada, maka akan langsung masuk ke dashboard dan di dashboard akan ada beberapa pilihan menu. Ada cari film, yang dimana di cari film itu ada lihat detail film, kemudian dilihat detail film itu ada menonton film. Nah, kemudian juga di menu kalender itu ada beberapa fitur yang ada di situ. Misalkan lihat jadwal film. Nanti kalau kita klik lihat jadwal film, maka akan muncul juga jadwal-jadwal film yang akan hadir untuk kita. Kemudian juga ada menu riwayat. Nah, di menu riwayat ini kita akan bisa melihat tontonan yang kita tonton sebelumnya. Kemudian juga ada subscribed, adalah nanti akan muncul tampilan subscribed yang dimana daftar film yang kita sudah subscribe. Kemudian di menu profil juga akan menampilkan halaman profil. Di halaman profil itu ada kayak pengaturan akun juga dan kita bisa atur bagaimana profil kita. Kemudian juga di menu profil itu ada halaman logout. Nanti kita bisa klik logout untuk mengakhiri proses dalam sistem ini. Oke, itu untuk proses dari awal hingga akhir. Sekarang kita masuk ke aliran datanya. Di sini ada di FD yang sudah saya buat. Pertama ada user. User nanti akan memasukkan menginput ke sistem, yaitu apakah mau, misalkan kalau mau login akan input data login, atau misalkan mau pilih film atau subscribe. Nanti di sistem akan divalidasi dan masuk ke database. Nah, di proses database ini, misalkan pengguna mau masukkan akun, nantinya akun itu akan dicek dulu di database. Apakah ada akun tersebut atau tidak? Ketika ada, maka dia akan masuk ke sistem dan di database nanti outputnya itu adalah berupa data film, jadwal, dan riwayat. Nantinya itu akan ditampilkan di halaman pengguna. Jadi tampilannya itu hasil ke pengguna. Itu untuk aliran datanya. Nah, sekarang kita masuk di model pengembangan perangkat lunak dan alasan pemilihan model tersebut. Nah, di sini untuk aplikasi Flickness, saya menggunakan model waterfall. Jadi, model waterfall itu adalah model yang dimana prosesnya itu bertahap. Maksudnya adalah proses ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke proses berikutnya. Nah, di dalam model waterfall itu ada beberapa tahapan. Ada analisis kebutuhan. Artinya kita akan mau mengetahui apa saja yang benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Misalkan dari segi tampilannya itu harus sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, kemudian juga ada desain sistem. Nah, untuk desain ini ada beberapa, ada desain database, ada desain sistemnya bagaimana, ada desain alurnya, ada desain dari tampilan UI-nya. Nah, nantinya di desain sistem ini akan kita ketahui dan akan kita mudah untuk merancang aplikasi. Nah, kemudian ada di implementasi. Untuk implementasi, artinya, misalkan tadi kan saya sudah buat desain Figma-nya, ya, desain UI-nya. Nantinya, itu akan diubah menjadi sebuah kode. Dan kode itu dibuat untuk membuat aplikasi yang benar-benar utuh. Nanti aplikasi itu akan bisa kita gunakan. Itu untuk implementasi. Nah, kemudian untuk pengunjungan. Nah, setelah kita membuat aplikasinya, maka wajib untuk kita melakukan pengujian. Misalkan, kalau kita mau uji apakah ini bisa login atau tidak, apakah bisa registrasi atau tidak, apakah kalau kita ingin mencari film, terus kita input film, apakah outputnya itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita input, itu perlu kita melakukan pengujian. Nah, kemudian setelah pengujian, ada pemeliharaan atau maintenance. Nah, ketika aplikasi itu ada masalah atau ada bug, maka kita harus melakukan yang namanya pemeliharaan atau maintenance. Atau misalkan kalau kita ingin upgrade fitur-fitur yang ada di aplikasi Flickness, maka kita akan melakukan yang namanya pemeliharaan. Nah, alasan pemilihan model ini karena proyek Flickness itu masih berkala prototipe awal dengan kebutuhan yang sudah jelas dan stabil. Nah, kemudian setiap tahap dapat dilakukan secara berurutan
dan terdokumentasi dengan baik. Nah, kemudian juga cocok untuk pengembangan individu atau tim kecil yang ingin hasil akhir terstruktur dan mudah untuk dievaluasi. Makanya saya menggunakan model waterfall. Nah, sekarang kita masuk di fitur-fitur aplikasi dan fungsinya. Untuk lebih jelasnya, maka saya akan menampilkan desain UI-nya. Langsung saja. Di sini, untuk fitur-fitur yang pertama ada fitur untuk login. Nah, ketika kita belum punya akun, maka kita bisa melakukan yang namanya registrasi. Nah, di menu registrasi, kita akan memasukkan email, kemudian masukkan nama, masukkan tanggal lahir, dan masukkan password kita. Nah, kemudian untuk menu loginnya kita juga bisa masuk melalui akun Google. Itu untuk fitur login ya. Nah, sekarang setelah kita login, maka kita akan dimunculkan halaman selamat datang ya. Ini untuk memperkenalkan aplikasinya secara singkat dan jelas ya. Kemudian setelah kita mengklik Get Started, maka akan muncul ke halaman beranda. Di halaman beranda, di sini akan ditampilkan film yang lagi populer ya. Di sini akan ditampilkan film yang populer dan masing-masing akan ditampilkan genre-genre sesuai dengan yang kita inginkan, misalkan genre romantis, genre horor ataupun kartun. Nah, di sini juga ada fitur untuk pencarian. Di fitur pencarian, kita bisa menginput film yang kita cari dan akan menampilkan daftar filmnya. Nah, ini dia daftar filmnya. Jadi kalau kita klik ini, maka akan muncul detail informasi dari filmnya. Di sini juga akan muncul sinopsis dari film tersebut. Kemudian di fitur yang lain ada fitur untuk kalender. Nah, di fitur kalender ini akan menampilkan jadwal-jadwal film yang akan ditayangkan. Misalkan di bulan ini akan tayang ini, di bulan Februari akan tayang ini, dan bulan-bulan yang kedepannya. Nanti kalau kita klik ini akan muncul detail informasi dari film yang kita klik tersebut. Selain itu ada juga fitur untuk riwayat. Nah, jadi kalau misalkan ketika kita sudah menonton film, maka akan langsung tersimpan di sini film yang sudah kita tonton. Sehingga tujuannya itu akan memudahkan kita ketika kita ingin menonton ulang lagi. Terus ada juga fitur mendownload video ya. Kita bisa download video yang kita tonton tersebut, kita juga bisa bagikan dan kita juga bisa hapus dari historinya. Nah, sekarang di sini ada fitur nonton. Jadi ada beberapa episode di sini, kita bisa tonton semuanya, kita bisa subscribe, kita bisa unlike, kita bisa bagikan, kita bisa download, kita bisa laporkan. Itu untuk fitur dari video tersebut. Dan juga di sini disediakan kualitas video. Nah, kualitas video itu tersedia dari 360 sampai dengan 1080. Terus kecepatan pemutaran juga ada dari 0,5 sampai 2 kali. Kemudian di sini juga ada fitur subscribe. Jadi kalau misalkan kita nonton video, kemudian kita mau subscribe, maka akan langsung masuk ke menu ini. Artinya kalau misalkan kita mau tonton ulang, ya kita bisa lebih mudah untuk mencarinya di subscribe video. Nah, kemudian ada fitur untuk profil. Di fitur profil itu akan ditampilkan profil kita dan akan ditampilkan hasil download yang kita download dari film-film tersebut. Di menu profil kita bisa mengedit profil, kita bisa mengubah password, dan kita bisa log out atau keluar. Nantinya kalau misalkan kita mau edit profil, maka akan masuk ke menu edit profil. Atau kalau misalkan kita mau ubah password, kita bisa ubah di password. Kemudian ada juga menu pengaturan. Nah, di menu pengaturan ini ada banyak yang bisa kita lakukan pengaturan. Oke, itu untuk fitur-fiturnya ya. Sekarang kita masuk di spesifikasi. Nah, ada 3 spesifikasi yang akan saya jelaskan, yaitu spesifikasi fungsional, spesifikasi non-fungsional, dan spesifikasi teknis. Nah, untuk spesifikasi fungsional itu artinya apa yang bisa kita lakukan di aplikasi Flicknest. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan tadi karena ini berkaitan dengan fitur-fitur yang ada di aplikasi Flicknest. Nah, di aplikasi Flicknest itu ada namanya sistem autentifikasi.
Jadi sistem akan dapat memproses proses login, proses registrasi, dan proses logout. Kemudian juga ada namanya sistem manajemen film, yang dimana pengguna dapat melihat daftar film, riwayat, subscribe, dan dapat mendownload film. Kemudian juga ada sistem untuk melihat jadwal tayang. Jadi pengguna dapat lebih mudah untuk melihat kapan film ini akan tayang, dan juga ada situ detail informasinya. Kemudian juga ada sistem yang menampilkan profil pengguna. Jadi pengguna dapat melihat dan mengedit profilnya. Kemudian juga ada sistem khusus untuk admin. Jadi admin ini dapat menambah, mengedit, mengupdate, dan menghapus film, kategori, dan jadwal tayang. Nah, sekarang kita masuk di spesifikasi non-fungsional. Untuk spesifikasi non-fungsional, ada beberapa karakteristik yang saya pakai. Yang pertama itu ada keamanan. Dari segi keamanan, aplikasi Fitness itu dibekali dengan sistem autentifikasi, yang dimana pengguna harus login terlebih dahulu untuk bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi Fitness. Kemudian kinerja. Dari segi kinerja, aplikasi Fitness itu dirancang agar bisa digunakan di berbagai perangkat, berbagai jenis perangkat, dari RAM-nya yang rendah sampai RAM yang tinggi. Kemudian juga kemudahan pengguna. Jadi aplikasi Fitness itu dirancang sesederhana mungkin, tapi tampilannya yang menarik dan mudah untuk digunakan oleh pengguna. Kemudian juga dari segi keandalan. Nah, aplikasi Fitness itu dirancang agar dapat andal dalam mengatur kualitas. Misalkan pengguna ingin mengatur kualitas tinggi, maka diharapkan aplikasi Fitness juga dapat menampilkan yang kualitas tinggi. Kemudian juga ada dari segi portabilitas, aplikasi Fitness itu dirancang responsif terhadap semua perangkat. Kemudian juga dapat digunakan di berbagai perangkat, misalkan desktop dan atau mobile. Nah, sekarang kita masuk di spesifikasi teknis. Nah, untuk front end, sekarang kita masuk di spesifikasi teknis. Jadi, spesifikasi teknis ini bagaimana kita mengembangkan aplikasi ini. Nah, untuk front end-nya, di sini saya menggunakan framework Flutter, kemudian juga dengan bahasa Dart. Ya, kemudian untuk back end-nya, rencana saya ingin menggunakan MySQL atau Firebase, kemudian dengan bahasa PHP dan Node.js. Kemudian juga untuk perangkat, itu saya menggunakan Android dan web browser. Kemudian bagaimana memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi untuk memastikan, ya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengecek apakah seluruh fitur utama itu berfungsi atau tidak. Fitur utama itu kayak misalkan login, jadwal tayang, tontonan film, dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, kita menguji setiap alur sistem berdasarkan desain Figma agar hasil implementasi itu tidak menyimpang dari kebutuhan pengguna. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melibatkan pengguna untuk mencoba prototype. Nah, tujuannya supaya pengguna dapat memberikan umpan balik, ya, sehingga kita bisa memperbaiki. Nah, untuk metode validasi yang digunakan. Nah, di sini saya menggunakan metode black box testing dan white box testing. Untuk black box testing, kita berfokus pada fungsi sistem dari sisi pengguna tanpa melibatkan kode program. Misalkan pengguna mengecek nih, pengguna mengecek apakah tombol login ini benar-benar bisa kita gunakan atau tidak. Itu adalah dari segi black box. Nah, dari segi white box itu berfokus pada logika dan struktur kode program. Misalkan, ketika pengguna mau login, apakah dari alur programnya itu benar-benar mengecek apakah akun yang kita masukkan itu ada di database atau tidak. Nah, itu penting karena jangan sampai kita bisa login padahal akun database tidak ada. Itu kan tidak masuk akal begitu. Jadi itu adalah pengujian dari white box-nya. Sekarang bagaimana proses pengujian setiap fiturnya dan contoh skenario uji untuk masing-masing fitur. Di sini saya masih menggunakan black box dan white box testing. Kita untuk lebih jelasnya kita masuk ke desain Figma terlebih dahulu. Misalkan untuk black box, untuk fitur login dan fitur register. Nah, untuk skenario ujinya, pengguna itu dapat mencoba, misalkan di login, pengguna dapat mencoba untuk memasukkan data yang valid
dengan data yang tidak valid. Nah, hasil yang diharapkan sistem itu dapat membaca, ya. Kalau ini data valid, maka kita bisa masuk ke sistem. Kalau ini datanya tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Kemudian juga untuk pencarian film. Jadi, untuk skenario ujinya, ya, pengguna mencari film itu berdasarkan judul tertentu. Nah, untuk hasil yang diharapkan itu, film yang dicari muncul sesuai dengan kata kunci. Nah, kemudian juga untuk menonton film. Jadi, untuk menonton film ini, di sini untuk menonton film, pengguna itu dapat menekan tombol tonton. Nah, nantinya hasilnya diharapkan itu video berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Kemudian untuk download. Nah, diharapkan kalau kita misalkan ingin mendownload video ini, hasilnya diharapkan itu adalah uh, film yang kita download itu akan tersimpan di daftar download. Kemudian juga ada untuk riwayat. Misalkan kalau kita menonton kita nonton film ini, diharapkan setelah kita menonton maka akan tersimpan di riwayat tontonan yang ini. Oke. Nah, kemudian juga ada dari kalender, pengguna dapat membuka menu kalender, itu diharapkan seperti itu untuk skenario-nya. Kemudian untuk profil, ketika pengguna ingin menekan tombol profil, maka diharapkan akan muncul menu profil seperti itu. Itu contoh dari black box. Nah, untuk dari segi white box ya, kita fokus pada alurnya. Misalkan dari segi fitur login. Nah, fitur login. Kita misalkan kalau kita masukkan data yang valid ya, nanti diharapkan sistem atau alur codingnya itu mengecek di database apakah akun yang kita masukkan itu benar-benar valid atau tidak. Nah, kalau misalkan valid, diharapkan sistem akan dapat membaca sehingga kita bisa login. Tapi kalau misalkan dia tidak valid, maka akan menampilkan pesan error. Itu untuk alur dari programnya. Kemudian juga kita cek juga alur dari pencarian film. Ya, diharapkan kalau misalkan kita mencari film ini, ya kita mengetik kata kunci, diharapkan alur dari program itu dapat benar-benar bisa menampilkan bahwasanya apa yang kita cari itu benar-benar outputnya itu adalah benar-benar dari sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna. Itu dari contoh pengujian dari white box. Nah, sekarang gambaran terkait lingkungan uji perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras, sistem operasi, database, dan tools yang digunakan selama pengujian. Nah, untuk gambaran umumnya, jadi lingkungan uji itu digunakan untuk memastikan bahwasanya aplikasi Flickness itu benar-benar berjalan baik di berbagai kondisi perangkat maupun sistem. Nah, pengujian ini dilakukan pada lingkungan simulasi dan pengujian nyata, meliputi antarmuka pengguna atau UI, fungsionalitas, serta koneksi antar komponen seperti database atau server lokal. Nah, sekarang kita masuk di pengujiannya. Jadi ada beberapa pengujian yang saya lakukan. Pengujian dari front end testing environment, pengujian back end testing environment, dan pengujian mobile. Nah, untuk pengujian front end testing environment, untuk perangkat keras itu kita bisa gunakan berbagai perangkat keras. Di sini saya menggunakan perangkat keras laptop Asus iCore 3. Kemudian juga untuk sistem operasi yang saya gunakan itu kita bisa gunakan Windows 10K, Windows 11. Kemudian juga untuk perangkat lunak atau tools yang digunakan itu misalkan kita pakai browser Google Chrome untuk melakukan pengujian, atau misalkan kita pakai Figma untuk desain UI-nya, atau kita bisa gunakan juga untuk Visual Studio Code untuk editing dan preview tampilan webnya atau tampilan aplikasinya. Kemudian juga kita bisa gunakan Node.js atau emulator untuk menampilkan hasil dari aplikasinya. Kemudian juga tujuan pengujian ini memastikan seluruh tampilan dan navigasi halaman kayak halaman home, halaman kalender, riwayat, subscribe, profil itu bisa digunakan dengan baik dan sesuai dengan rancangan Figma. Nah, untuk lingkungan uji untuk backend ya, jadi ada untuk server lokal yang kita gunakan itu menggunakan SAM sebagai server lokal. Kemudian juga database kita bisa gunakan MySQL atau Firebase. Kemudian untuk tools pendukung itu kita bisa menggunakan PHP-MyAdmin untuk pengelolaan database. Kemudian Postman atau
untuk uji koneksi data, kemudian juga ada VS Code untuk integrasi front end dan back end. Nah, kemudian untuk tujuan ujinya itu memastikan data pengguna ya, login, riwayat, subscribed tersimpan dengan benar dan dapat diambil kembali tanpa error. Nah, kemudian untuk lingkungan uji mobile ya, untuk lingkungan uji mobile ini untuk perangkat mobile, misalkan kita bisa gunakan berbagai perangkat ya. Kayak untuk HP saya gunakan Android 12 RAM 4 GB. Kemudian untuk browsernya kita bisa gunakan Google Chrome atau mobile. Nah, tujuan uji ini kita mau mengetes tampilan mobile agar tetap rapi, navigasi mudah dan tidak ada elemen yang tumpang tindih. Nah, sekarang dalam pengembangan aplikasi Flickness, standar kualitas perangkat lunak yang digunakan yaitu adalah ISO EH25010 atau Software Product Quality Model. Nah, standar ini dipilih karena merupakan standar internasional yang digunakan untuk menilai kualitas perangkat lunak dari berbagai aspek penting, misalkan dari kinerja, dari segi fungsi, dari keamanan, dari segi pengalaman pengguna. Nah, untuk penerapannya itu kan ada beberapa aspek di dalam ISO. Ada 8 aspek. Yang pertama itu ada functional suitability. Nah, untuk di functional suitability itu adalah sistem itu dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Misalkan untuk penerapannya, pengguna ingin login, maka ketika pengguna memasukkan data yang benar, hasil yang diharapkan sistem benar-benar masuk ke menu dashboard. Kemudian ketika pengguna ingin menonton film, maka hasil yang diharapkan sistem dapat benar-benar menampilkan halaman untuk menonton. Nah, kemudian juga yang kedua ada performance efficiency atau kecepatan dan efisiensi sistem itu dalam memproses data. Nah, untuk penerapannya, jadi misalkan navigasi antar halaman dan pencarian film itu berjalan cepat tanpa lag. Nah, kemudian untuk compatibility. Nah, compatibility itu adalah kemampuan aplikasi itu beradaptasi dengan berbagai perangkat. Nah, untuk penerapannya, jadi diharapkan itu Flickness dapat diakses di laptop dan mobile dengan tampilan yang responsif. Kemudian juga ada usability atau kemudahan pengguna dalam menggunakan sistem. Jadi diharapkan itu, jadi penerapannya itu aplikasi Flickness itu didesain sesederhana dan mudah digunakan oleh pengguna. Kemudian juga ada reliability atau konsistensi sistem dalam memberikan hasil yang benar. Jadi misalkan untuk penerapannya data pengguna dan riwayat selalu tersimpan dengan stabil tanpa error. Kemudian untuk security, nah ini perlindungan terhadap akses tidak sah. Makanya di dalam Flickness itu ada fitur login, yang dimana di fitur login ini pengguna wajib login supaya hanya pengguna yang sah yang dapat masuk ke dalam aplikasi dan menikmati fitur-fitur. Kemudian juga ada maintainability, yaitu kemudahan sistem untuk diperbaiki atau diperbarui. Nah, nanti untuk penerapannya, struktur fitur Flickness ini mudah dikembangkan di versi selanjutnya. Kemudian juga ada portability atau kemampuan sistem dijalankan di berbagai platform. Jadi nantinya untuk penerapannya, aplikasi Flickness ini dapat digunakan di berbagai platform, kayak misalkan Android, iPhone, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita masuk di standar kualitas perawatan. Di sini yang pertama ada dokumentasi, sistem, dan fitur. Jadi setiap fitur, kayak misalkan login, riwayat, kalender, profil itu dijelaskan dalam dokumen agar mudah dipahami saat kita melakukan pengembangan lanjutan. Kemudian yang kedua ada version control atau kontrol versi. Jadi kita di sini bisa menggunakan tools semacam GitHub untuk mencatat perubahan versi sistem sehingga developer dapat melacak siapa yang mengubah, apa, dan kapan. Kemudian juga update dan peningkatan berskala. Jadi Flickness itu akan diperbarui secara rutin untuk menambahkan fitur baru. Nah, kemudian juga yang keempat ada bug tracking atau pelacakan kesalahan. Jadi kita bisa menggunakan tools menggunakan data catatan error atau tools seperti GitHub untuk mencatat dan memperbaiki bug. Kemudian yang kelima ada backup data dan recovery. Jadi
database film dan pengguna di backup secara berkala untuk mencegah kehilangan data. Kemudian juga ada testing ulang setelah perubahan. Jadi setelah pembaruan fitur, ya kita harus melakukan yang namanya pengujian ya untuk melihat bagaimana fitur terbaru tersebut, apakah masih ada bug atau bagaimana. Itu untuk standar kualitas perawatan. Nah, sekarang apakah proyek aplikasi Flickness ini membutuhkan kontribusi dari pihak eksternal? Jawabannya adalah iya. Jadi, Flickness itu membutuhkan kontribusi dari pihak pengguna sebagai tester untuk mencoba aplikasi ini. Apakah benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak? Jika tidak, maka pengguna bisa memberikan kontribusi, bisa memberikan umpan balik terhadap masalah pada aplikasi ini. Nah, untuk standar kualitasnya itu dijaga dengan menggunakan ISO 25010, khususnya aspek usability dan functional suitability. Nah, mekanisme kontrol itu dilakukan melalui validasi pengguna atau user testing, evaluasi hasil coba, dan perbaikan interaktif, hingga sistem dinilai stabil dan mudah untuk digunakan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.